Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina li miqati yaumin ma'lum, qiyaman arba'ina sana, syakhisatan absaruhum ila sama, yantadhiruna faslal qada. Amma ba'd, ibadallah, para hamba Allah, di malam bulan Ramadan yang suci ini, sebelum kita semua terbuai oleh mimpi, marilah sejenak kita tafakkuri kehidupan abadi yang pasti akan kita jalani nanti. Marilah sejenak kita pulang ke kampung akhirat. Ibadallah, para hamba Allah, setelah kita semua manusia melewati dahsyatnya hari kiamat, lalu kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan dari alam kubur kita, dari kematian kita, dan kita akan digiring menuju ke padang mahsyar. Tahukah kita seperti apa kondisi padang mahsyar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tanah di padang mahsyar adalah tanah yang rata, belum ditempati seorang pun. Ketika manusia menghadap Rabb sekalian alam semesta, bahkan di padang mahsyar matahari akan didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat, hingga keringat tersebut menenggelamkan manusia sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Miqdad bin Al-Aswad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadanu syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari akan mendekat kepada makhluk, kepada manusia, hingga jaraknya dari mereka hanya seperti ukuran 1 mil. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, aku tidak mengerti yang dimaksud dengan 1 mil tersebut. Apakah ukuran dunia atau mil yang digunakan sebagai alat celak mata? Beliau berkata, sehingga manusia berada sesuai dengan ukuran amalannya dan dalam keringatnya. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang keringatnya menenggelamkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan tangannya ke mulut beliau. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Utsaimin menjelaskan, jarak 1 mil ini, baik yang benar adalah 1 mil yang biasa atau mil alat celak, semuanya sangat dekat. Apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangat jauh, bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala kita? Ibadallah, para hamba Allah, tahukah kita berapa lama kita akan berdiri di padang mahsyar dalam keadaan kepanasan seperti tadi? Seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, yajma'ullahul awwalina wal akhirina li miqati yaumin ma'lum, qiyaman arba'ina sanatan, syakhisatan absaruhum ilas sama, yantadhiruna faslal qada. Allah
mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri 40 tahun. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit, menanti pengadilan Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, para hamba Allah, meskipun rentang waktu tersebut sangat lama, tapi itu semua akan terasa sebentar bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Miqdaru yauma yaqumun nasu li rabbil alamin nisfi yaumin min khamsina alfi sanah fayahunu dhalika alal mu'min katadalli syamsi lil ghurub ila an taghruba." Tentang firman Allah, yaitu hari manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam seukuran setengah hari dari 50.000 tahun. Yang demikian itu sangatlah mudah dan ringan bagi orang mukmin, seperti matahari menjelang terbit sampai terbit. Ibadallah, bahkan ada sebagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat yang lainnya kepanasan, di saat yang lainnya berkeringat, bahkan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah naungi dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang bertumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah. Kemudian seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah di atasnya. Dan seorang yang diajak seorang wanita pemilik kedudukan dan kecantikan untuk berzina. Lalu ia menyatakan, "Aku takut kepada Allah." Lalu juga seseorang yang bersedekah menyembunyikan sedekahnya itu hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, dan seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri lalu kedua matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ibadallah, para hamba Allah, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang begitu mahal ini, hari-harinya, malam-malamnya, jam demi jamnya, menit demi menitnya, detik demi detiknya, hari-hari yang sangat dirindukan, bahkan ahli kubur berandai-andai agar mereka bisa kembali untuk hidup merasakan satu hari saja di bulan Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kencangkan ikat pinggang kita. Kita bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang akan kita alami nanti di padang mahsyar lebih ringan dari apa yang kita khawatirkan, agar kita termasuk orang-orang beriman yang merasa sebentar saja menunggu datangnya pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat yang lain merasakan kepanasan selama 40 tahun, agar kita termasuk menjadi satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan selain daripada naungannya. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.